Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kedatangan Bangsa Barat ke Nusantara serta reaksi-reaksi para sultan atas kedatangan bangsa Barat. Sebelum kita memulai presentasi ataupun saya menyampaikan materi, ada baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu diri saya sendiri. Saya Ali dan satu lagi yang teman saya itu Ridho Al-Barokah. Pertama-tama saya akan membahas mengenai imperialisme bangsa Barat terhadap dunia Islam. Kelemahan dan kemunduran dunia Islam dimanfaatkan oleh sebagian besar bangsa-bangsa Barat yang ada di Eropa untuk menguasai dan bergerak ke arah negara-negara Islam serta menguasai negara-negara yang pernah menjajah Barat terlebih dahulu. Karena kalau kita lihat dari ukur sebelumnya, bahwasanya Islam menguasai Eropa itu sangat lama sekali, terutama di Konstantinopel di arah Turki. Di arah Spanyol juga itu dikuasai oleh Islam pada masanya, akan tetapi runtuh setelah akibat perang salib. Selanjutnya yaitu setelah bangsa Barat mendatangi dan menjelajah, pertama-tama dia mencari apa yang ia cari, yaitu rempah-rempah serta emas ataupun gold. Awal-awal dia berjelajah, yang pertama-tama itu yaitu yang mencetuskan untuk ekspansi ataupun berlayar itu ialah Portugis dan Spanyol. Mereka berlayar sepanjang hari untuk mencari apa yang ditujunya, dan yang ditujunya itu ada di timur. Keinginan untuk menguasai bukan hanya saja untuk menguasai apanya. Bangsa Barat berniat untuk menguasai seluruh yang ada di negara Islam tersebut. Bisa jadi dari bidang ekonomi, bidang politik, bahkan mereka menguasai juga bidang agama. Oleh sebab itulah mereka membawa semboyan mereka yang disebut dengan 3G. 3G yaitu Gold, Glory, and Gospel. Gold yang pasti yaitu emas ataupun uang. Yang kedua yaitu glory, kejayaan. Apa yang tidak dengan suka kejayaan? Yang ketiga yaitu gospel. Gospel itu adalah agama. Di saat itu mereka sangat antusias sekali untuk agama juga, yaitu agama waktu itu Kristen dan lain-lain. Selain itu, kedatangan bangsa Barat ke negara-negara Islam, terutama negara-negara yang mana telah saya sebutkan tadi, yaitu negara yang kaya akan hasil buminya. Seperti kalau kita lihat, yaitu seperti Malaka, Malaysia, Hindia, bahkan negeri kita Nusantara, itu yang sangat diincarnya oleh bangsa Eropa karena rempah-rempahnya yang sangat banyak sekali, kekayaan alamnya. Dan juga mereka itu bertujuan juga menguasai seluruhnya yang telah saya sebutkan tadi. Bahkan kebudayaannya pun ingin mereka rubah dengan kebudayaan Barat. Pada akhirnya banyak sekali negara-negara Islam ataupun wilayah-wilayah yang dulunya kekuasaan Islam jatuh ke tangan bangsa Barat. Karena apa? Kalau dilihat dari pemikiran, pada saat itu Islam terlena akan Barat, yang dimana Islam memang mengalami kejayaan pada masa itu, sangat mengalami kejayaan sangat pesat. Tetapi bisa kita lihat Islam itu seperti terlena ataupun bakal dia berpikir untuk apa lagi karena kita sudah mempunyai segalanya. No, tidak. Bagi bangsa Barat itu sama sekali bukan filosofinya. Bangsa Barat malahan mencari kapan Islam itu mundur, kapan Islam itu terlena, dan di saat itulah Barat masuk. Itu kesalahan Islam. Seharusnya Islam walaupun sudah jaya, seharusnya dia masih mempertahankan. Itu kelemahannya, dan banyak sekali terjadi yang namanya kebalikan, yang dulunya Islam menguasai, malahan Islam yang tertindas. Banyak sekali Islam tertindas. Seperti contoh, untuk agama saja dilarang pada saat Barat menguasai, dan juga kebudayaan-kebudayaan Islam yang terjajah dirubuhkan ataupun dihilangkan. Jadi begitu. Itu pada sekitaran abad ke-17 sampai dengan abad 20-an. Di mana pada abad tersebut bangsa Islam dikuasai banyak sepenuhnya oleh bangsa Barat. Selanjutnya yaitu kita akan yang bahas kedua, yaitu kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Saya tadi telah menjelaskan bahwasanya Barat tadi, bangsa Barat tujuannya yang pertama itu mencari kekayaan alam. Sedangkan bumi kita, bumi Nusantara, kekayaan alamnya sangat bisa dibilang kaya lah. Wah, karena apa? Karena rempah-rempah yang mereka cari semuanya itu ada semua di bumi kita, di bumi Nusantara. Jadi mereka sangat tergiur sekali dengan bumi Nusantara. Pada abad ke-16 mulai terdapat suasana baru di perairan Indonesia.
Selama berabad-abad, perairan Nusantara hanya dilayari oleh kapal-kapal yang lokal. Akan tetapi pada saat itu terkejut akan kedatangan bangsa-bangsa barat, yang dimana kapal-kapal bangsa barat bisa kita lihat besar-besar, dan juga walaupun kapal-kapal lokal yang menghiasi perairan Indonesia, akan tetapi kalau kita lihat sudah ada masuknya kapal-kapal dari, bisa jadi dari Cina, Gujarat, Arab, dan lain-lain karena untuk berdagang. Akan tetapi saya sebutkan tadi di abad 16 mulailah banyak sekali muncul pelaut-pelaut asing ataupun pelaut-pelaut yang belum dikenal, yaitulah tadi pelaut bangsa barat. Perkembangan dan pertumbuhan Islam di Indonesia menyebabkan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Di tahun, baiklah, langsung pada tahun 1512 datanglah Portugis, dan selanjutnya disusul oleh Spanyol di tahun 1521, dan yang disusul lagi pada tahun 1529 yaitu oleh Prancis, dimana kalau kita lihat berbondong-bondong sekali mereka bertujuan ke Nusantara, saking daya tarik Nusantara terhadap mereka sangat tinggi dan sangat wah menurut kita. Dan Belanda pada tahun 1596 Belanda pada saat itu memasuki. Berarti Belanda itu orang yang terakhir memasuki Nusantara, betul kan? Betul. Dan barulah Inggris datang kemudian setelah Belanda. Inggris itu ketinggalan berita mungkin, nggak tahu dia, kaya sekali bahwasannya Nusantara kita. Orang-orang Portugis lah yang mulai muncul di Indonesia. Kedatangan mereka disebabkan beberapa faktor, yaitu karena dorongan yang ekonomi, dorongan mereka ingin dapat keuntungan yang besar dengan berniaga. Ya sama seperti negara-negara terdahulu seperti Arab, Gujarat dan lain-lain itu, mereka bertujuan untuk berdagang, akan tetapi mereka tidak menjajah, melainkan untuk syiar agama. Akan tetapi mereka ini beda. Bangsa-bangsa Eropa ini tidak sama sekali, hanya namanya tuh lisensinya aja mereka dagang, akan tapi mereka ingin menguasai seluruh bidang yang ada di negara tersebut. Terus kalau kita bicara mengenai Portugis tadi datang ke Indonesia, itu lebih tepatnya di Maluku. Mereka berdagang dan membeli rempah-rempah. Mereka itu sangat cerdik sekali. Bayangkan, mereka membeli rempah-rempah dengan harga murah dan menjualnya sangat mahal sekali di negara asalnya, di Eropa sana. Dan juga tujuan mereka juga sangat keras dengan agama. Oleh karena itulah kalau kita lihat bahwasanya di sana banyak sekali agama-agama non-Muslim, bisa Kristen, itu yang dibawanya oleh mereka. Kemudian perairan Indonesia datanglah bangsa Eropa lainnya, yaitu orang-orang Belanda, Inggris dan lain-lain. Dan Belanda, pelaut-pelaut Belanda dan Inggris secara bergantian tiba di Indonesia. Dan setelah saya sebutkan tadi tahun-tahunnya, orang Belanda dan orang Inggris tidak berbeda dengan yang lain-lain tadi, mereka sama saja. Selanjutnya kita memasuki, yaitu masuknya Portugis dan Spanyol yang mencari ataupun berlayar mengarungi dunia ataupun mencari yang telah saya sebutkan tadi, yaitu rempah-rempah, yaitu Bartolomeus Dias tahun 1486 tiba di Tanjung Harapan atau sekarang dikenal dengan Afrika Selatan. Dan selanjutnya yaitu disusul lagi dengan Vasco da Gama. Dia bertujuan ataupun tuju sampai di Pelabuhan Malinda. Pelabuhan Malinda itu, nah kalau kalian boleh tahu, saya kasih tahu, Pelabuhan Malinda inilah terdapat banyak pedagang dari India dan orang Arab. Nah, setelah di pelabuhan tadi, si Vasco da Gama dan Portugis dan juga Spanyol, mereka tadi saling berbicara, komunikasi antara mereka dan orang-orang Arab dan India tadi. Dan mereka saling berbincang-bincang mencari di mana tempat rempah-rempah yang baik, di mana kekayaan alam yang sangat banyak. Ternyata orang India dan Arab tadi bilang, di Nusantara tuh ada, tepatnya di Asia Tenggara katanya. Dan jadi orang-orang Portugis ataupun Spanyol penasaran akan namanya Nusantara, dan mereka langsung bergegas menuju ke Nusantara. Nah, awal-awal itu Portugis ke Nusantara ini tepatnya ke Pulau Ternate. Sedangkan Spanyol sendiri ke Tidore. Akan tetapi persaingan sengit di antara kedua belah pihak, antara Spanyol dan Portugis. Portugis mengira Ternate ini lebih kuat dibandingkan yang Tidore, dan sebaliknya Spanyol lebih kuat memilih dan Tidore. Jadi begini teman-teman, Portugis itu sangat memihak Ternate. Karena apa? Karena mempunyai kepentingan. Spanyol pun sama mempunyai kepentingan. Dan saat itu terjadilah perang sengit di antara kedua kubu tersebut. Padahal kalau kita lihat sama-sama orang Eropa, tapi masih mereka perang sangat sengit sekali. Dan asalkan kalian teman-teman tahu,
yang memisahkan ataupun yang menyudahi perang tersebut atau menengahi itu Paus, karena orang Eropa itu taat akan sekali dengan namanya pemimpin-pemimpin agama, dan Paus sendiri merupakan pemimpin agama umat Kristiani, yaitu di Vatikan. Dan Paus pun menyelesaikannya dengan cara menciptakan sebuah perjanjian. Perjanjian itu disebut dengan Saragossa. Perjanjian itu isinya Spanyol harus pindah dari Maluku, teman-teman, ke Filipina, dan Portugis tetap di tempatnya, yaitu di Ternate. Dan Portugis yang menetap tadi, dia menyebarkan agama yang sangat luas, yaitu agama Katolik, yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya di Tidore dan Ternate sendiri mulai lagi berkembang-kembangnya agama Islam. Dan waktu itulah mengambil kesempatan untuk mengadu domba agama untuk menghancurkan wilayah tersebut dan ingin dia kuasai Portugis. Cilik sekali ya, calak sekali Portugis ini mengambil agama untuk mengadu domba antara Tidore dan Ternate. Dan selanjutnya yaitu masuknya Belanda. Belanda sendiri kalau kita lihat-lihat orang yang terakhir masuk ke Nusantara. Akan tetapi dan orang yang paling lama berkuasa di Nusantara, kalau kalian sobat tahu, di tahun 1595 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, mereka itu memasuki Banten. Itu ekspansi Belanda pertama. Iming-iming mereka tuh berjualan lada, mengambil lada dari Banten. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Indonesia sendiri kaya akan rempah-rempah, teman-teman. Akan tetapi mereka ini sangat bisa dibilang orangnya mau untuk sendiri, atau mereka ini menyurangi dari perjanjian-perjanjian dari antara dagang-dagangan. Mereka memonopoli, mereka menguasai. Oleh karena itulah mereka terusir, dan orang Banten tidak suka dengan mereka, dan mereka pulang ke negerinya masing-masing. Dan yang selanjutnya yang kedua yaitu pada tahun 1598, berarti sekitar jangka waktunya 3 tahun, teman. Di situ yaitu armada kedua yang berisikan seperti Jacob van der Nix, yaitu pada tanggal dan di situ mereka diterima dengan baik. Gak tahu juga saya kenapa mereka diterima dengan baik. Mungkin mereka sopan santun, mengambil hati, tidak langsung memonopoli. Sedikit demi sedikit mereka mungkin memonopoli mungkin. Jadi mereka bisa ke dalam bentengnya Banten. Itu di tanggal 20 Maret 1602 dibentuklah sebuah badan yang kalau kita bisa sebut yaitu VOC. VOC ini sebuah badan perdagangan antara Belanda dan Nederland. Itu Belanda. Kepanjangan VOC itu ialah Verenigde Oud-Indische Compagnie. Disitulah VOC ini bertugasnya. VOC ini dibentuk dari orang-orang Belanda tersebut, pemerintahan orang-orangnya itu dari Belanda semua, yang mengatur semua perdagangan yang ada di Indonesia. Akan tetapi VOC sendiri seperti sangat tidak adil. VOC sendiri memonopoli semua perdagangan. Mereka tuh bertujuan yang pertama itu untuk menghindari persaingan dagang. Bayangkan teman, mereka ingin mengadakan takut dengan persaingan dagang yang tidak sehat antara sesama pedagang Belanda. Heran juga ya, sesama pedagang Belanda saling depak-mendepak. Yang kedua yaitu untuk memperkuat posisi Belanda. Posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dagang dan semua yang dari Eropa. Karena kita ketahui bahwasanya Eropa sendiri sangat juga gencar-gencar. Dan di masa itu terjadi persaingan sengit di antara negara-negara Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, kemudian Inggris, Perancis, dan Belanda, tepatnya Belanda. Untuk memperebutkan semua itu, perdagangan di Asia Timur, mereka sangat cerdik sekali, guys. Sangat cerdik sekali untuk itu. Dan selanjutnya yaitu mereka mempunyai hak istimewa. Mereka juga mempunyai hak-hak istimewa, yaitu hak mereka memonopoli. Itu benar sekali, hak mereka untuk memonopoli perdagangan, menguasai semua perdagangan yang ada di Nusantara. Yang kedua yaitu hak kedaulatan, sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara. Wah, mereka itu organisasi tapi bertindak seperti negara. Ada hak kedaulatan. Dan selanjutnya yaitu mereka itu sangat bisa dibilang kejam karena apa? VOC itu sangat besar sekali mengambil untungnya dari
Nusantara. Selanjutnya yaitu POC memang sangat berjaya pada saat itu, teman-teman. Tapi kalau kita ketahui pasti di mana ada saat masa keemasan, dan di situ juga pasti ada saat kemerosotan atau keruntuhan. Di tahun 1780-an, perdagangan ataupun administrasi POC sudah mulai gencarnya goyah ataupun banyak sekali ketidak masuk akalan, karena di mana saat itu pengeluaran sangat besar sekali, teman-teman. Kalau kita lihat mengapa sangat banyak sekali pengeluaran, betul sekali, yaitu di mana pada saat itu pemimpin ataupun pegawai-pegawai POC banyak yang koruptor ataupun korupsi, teman-teman. Disitulah awal dari POC mundur ataupun runtuh. Dan tepat di tahun 1799 resmi tidak diperpanjang lagi kontrak dari POC oleh Belanda. Selanjutnya itu reaksi para raja terhadap penetrasi kesultanan. Yang pertama yaitu perlawanan dari Ternate. Sultan Hairun memimpin pada saat itu dengan alih-alih untuk mengusir Portugis. Kenapa begitu? Karena Sultan ini sangat bosan akan perlakuan Portugis, yang dimana mereka memonopoli semua perdagangan cengkeh, yang dimana pada saat itu cengkeh merupakan komoditas yang sangat dicari oleh Belanda. Kalau kita bisa lihat, cengkeh merupakan komoditas yang sangat dicari pada saat itu, dan juga sampai sekarang karena menghangatkan tubuh. Dan oleh karena itulah Sultan gencarnya perang, walaupun kalah terbunuh di tahun 1570 di benteng Gamalama. Sultan pun terbunuh. Dan selanjutnya yaitu pangerannya ataupun anaknya, Sultan Babula, meneruskan perjuangan sang ayahnya, yang dimana selama 5 tahun mereka mengepung para Belanda di bentengnya, dan mereka mempunyai taktik yang sangat gerilya, dan sehingga bisa menang dan mengusir para penjajah dari tanah mereka. Dan selanjutnya yaitu dari Raden Fatah, Sultan, yaitu Kesultanan Demak, Kesultanan Demak, yaitu pada tahun 1512, di mana Raden Fatah menyuruh Sultan Unus untuk menyerang Portugis, yang dimana di Malaka, akan tetapi kalah. Dan selanjutnya di tahun 1522, pangeran atau Sultan Trenggono itu menyerbu di Cirebon, dan sedangkan Fatahillah menyerbu di Sunda Kelapa di tahun 1527. Tapi mereka bisa memenangkan pertempuran itu. Wow. Dan akhirnya Fatahillah pun menduduki Sunda Kelapa dan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang kalau sekarang kita kenal dengan Jakarta, DKI Jakarta. Itu Fatahillah yang menaklukkannya. Wow. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga itu yaitu dari Sultan Agung. Sultan Agung 2 kali menyerang Batavia yang menjadi pusat POC. Wow, 2 kali. Dan walaupun penyerangan 2 kali itu gagal semua. Di tahun 1628 dan 1629 itu kegagalan dia, tahun kegagalan Sultan Agung. Walaupun gagal, tapi setidaknya Sultan Agung berhasil menahan POC dari Jawa, sehingga tidak sangat keras pengaruhnya POC di kawasan tersebut. Dan yang keempat yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin itu yaitu di Makassar. Kali-kali ini yaitu mengenai POC, yang dimana POC ini memonopoli perdagangan Goa. Dan puncaknya itu di tahun 1622. Sangat memuncak sekali peperangannya. Pada saat insiden The Wall Fix, yang dimana kapal Belanda memasuki wilayah Sultan Hasanuddin. Wow, wilayah seperti wilayah yang terlarang. Akan tetapi Belanda masih nekat memasukinya, dan terjadilah. Dan sebelum kita memasuki terjadinya peperangan, kapal itu kandas sekandas-kandasnya kelebu. Selanjutnya yaitu terjadilah pertempuran di antara Sultan Hasanuddin dan VOC tadi. Akan tetapi Sultan pun kalah, kembali lagi kalah. Dan terjadilah perjanjian, yaitu perjanjian Bongayah pada tanggal 18 November 1667. Dan selanjutnya yaitu yang berikutnya yaitu pergerakan rakyat Maluku, di mana di saat itu yaitu adanya Kapitan Patimura. Bisa kita lihat gambarnya di uang seribuan yang lama, di kertas yang membawa pedang itu Patimura.
rakyat Patimura ini tidak senang ataupun tidak mengakui bahwasanya adanya Belanda. Jadi Belanda ini teman-teman bisa dibilang gila hormat. Jadi mereka ingin diakui bahwa mereka ini menguasai wilayah tersebut. Akan tetapi rakyat Maluku tidak sejalan ataupun tidak menginginkan mereka ada di wilayah mereka. Selanjutnya yaitu mereka terjadilah perang di Saparua pada tanggal 11 November 1817. Meski kalah, kembali lagi kalah. Di tanggal 16 Desember 1817, mereka dijatuhi hukuman mati, yaitu hukuman gantung di lapangan benteng Victoria. Berarti kalau dihitung menggunakan jari sangat sebentar sekali, November ke Desember, 11 ke 16, berarti sekitar 1 bulan lebih mereka berperang dan akhirnya dijatuhi hukuman mati karena kalah. Dan selanjutnya yaitu perang Paderi Minangkabau. Paderi ini seperti sebuah adanya orang dari haji yang sangat menentang bahwasanya agama Islam di Minangkabau. Jadi Belanda ini takut bahwasanya agama itu berkembang sangat pesat di Minangkabau oleh 3 haji tadi, dibawa oleh 3 haji. Lalu terjadilah perang antara kaum adat dan Belanda. Yang pertama yaitu saking hebatnya tadi, Belanda gagal dalam berperang. Selanjutnya juga gagal. Sampai Belanda mengusung dan membuat taktik yang sedemikian rupa sangat hebat, sehingga di tanggal 16 Agustus 1837 Imam Bonjol diasingkan dan usai sudah perjuangan dari orang Minangkabau. Selanjutnya yaitu perang Diponegoro, di mana kali ini Belanda menginginkan membuat jalan panjang atau bisa kita sebut sekarang yaitu jalan tol, teman-teman, jalan tol. Dan juga sayangnya Belanda ini mereka menerobos jalan milik pangeran, sedangkan jalan tersebut bukan jalan, tanah milik pangeran, dan di tanah tersebut ada makam kesultanan. Otomatis makam dibongkar, sedangkan itu pangeran dan juga kesultanan. Otomatis pangeran pun marah dan akhirnya terjadinya perang. Akan tetapi di tahun 1826 Belanda berguguran. Wow, sangat hebat sekali Pangeran Diponegoro ini dalam memimpin strategi perang. Banyak sekali berguguran orang Belanda. Akan tetapi Belanda berpikir dan lalu membuat benteng. Dan kemenangan pun di tangan Belanda setelah membuat benteng dan mempelajari strategi yang telah ada. Dan di tahun 1827, satu tahunan, pangeran pun ditawan. Yaitu sekarang mengenai perang Banjarmasin, yang dimana perang ini merupakan sebuah bisa dikatakan idiot. Karena apa? Karena perebutan tahta dan sehingga Belanda menyusup memasukinya. Wow, ada kepentingan sendiri Belanda mengapa ingin mengusulkan satu calon kandidat yang ingin dia jadikan boneka, yaitu seharusnya yang menjadi penerus, yaitu cucu dari Pangeran Hidayat. Akan tetapi Belanda tidak senang karena Pangeran Hidayat sendiri orangnya sangat kuat dan juga sangat pintar dan tidak bisa dilabui, dan dia berpihak kepada Tamjid, yaitu Pangeran Tamjid, dan terpilihlah Pangeran Tamjid sehingga membuat rakyat Banjarmasin sangat kecewa atas semua itu. Oleh karena itulah semakin lama Pangeran Tamjid dijadikan boneka oleh Belanda, yang dimana Belanda di saat itu sangat menguasai sekali Banjarmasin di dalam segi politik, segi perdagangan, ekonomi, dan sosial. Dan itulah yang membuat Pangeran Antasari ingin bangkit dan mengambil kembali apa yang seharusnya ia miliki. Dan terjadilah peperangan. Dan pada saat itu Pangeran Antasari membawa 30 pasukan. Yang pertama-tama itu Belanda banyak berguguran, akan tetapi kembali lagi Belanda mempunyai taktik ataupun pemikiran yang sangat jenius sehingga bisa mengalahkan pasukan-pasukan tersebut dengan cara dan taktiknya sendiri. Wow, sangat hebat sekali ya. Selanjutnya yaitu Aceh. Pada tanggal 5 April 1873, tentara Belanda menyerang masjid di Aceh dengan 3.000 personil. Kuatnya tentara Aceh masih bisa dibendung oleh Aceh, akan tetapi direbut kembali oleh Aceh. Dan bulan November 1873, Belanda dengan 13.000 personil mampu menguasai masjid keraton setelah meninggal dunianya Sultan. Baiklah, selanjutnya yaitu Palembang. Palembang sendiri mempunyai emosional yang sangat tinggi terhadap Belanda. Karena apa? Perang
di antara Belanda dan Palembang sangat kuat sekali. Bisa disebut dengan perang Menteng, yang dimana perang tersebut membanyak sekali periode-periode perang, yang dimana yang diawali dengan perjanjian London antara Inggris dan Belanda, yang dimana Inggris harus menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada Belanda, terutama di wilayah Nusantara, yaitu di bumi Palembang. Itu pada tahun 1816 di bulan Agustus, tepat di tanggal 19. Dan sehingga SMB 2 pada saat itu melihat ketidakadilan yang sangat penindasan oleh Belanda, sehingga dia ingin merebut kembali kejayaan Palembang. Tepian Sungai Musilah yang menjadi saksi bisu, yang dimana Belanda ingin menyerang Palembang tetapi tidak bisa. Wow, sangat hebat sekali, karena Palembang mempunyai benteng yang sangat kuat dari tepian Sungai Musi itu, dari ujung sekali itu di Pulau Kemarau, di Sungai Gerong, di Ulu Musi, dan juga di terakhir di dekat PT Pusri tepatnya. Sekarang itu PT Pusri, itu tempat bentengnya juga. Dari depan gerbang masuknya Sungai Musi. Dan juga di BKB tepat terakhirnya. Disitulah sangat hebat Palembang punya strategi, sehingga Belanda masuk tidak bisa karena strategi mereka sangat kuat. Akan tetapi ada sebuah pengkhianatan, ada seorang yang berkhianat dan mengasihkan strategi perang Palembang, sehingga Belanda bisa mempelajarinya dan masuk sampai ke BKB, disebut dengan Benteng Kuto Besak. Di saat itulah Belanda menguasai seluruh Palembang, dan di tanggal dan setelah itu diasingkan. SMB 2 pun diasingkan bersama keluarga dan diasingkan di Ternate. Sekian dari saya, itulah paparan materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Dan sebelum kita mengakhiri materi kita, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.